Presiden Xiang, apakah Anda baik-baik saja? Siapa namamu? Namaku, Sinuan Luan. Presiden Xiang, lepaskan aku. Aneh. Wanita ini ada di pelukanku, tapi aku tidak merasa jijik atau muak. Sinuan Luan. Malam ini, kamu tetap di sini dan temani aku. Presiden Xiang, Anda salah orang. Saya hanya di sini untuk mengantar anggur. Saya tidak datang untuk hal semacam itu. Jangan jual mahal padaku. Keluarga Sheng tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Narrated by M Media. Katakan padaku, berapa banyak kompensasi yang kau inginkan? Sudah saya katakan sebelumnya, Anda salah orang. Saya bukan wanita seperti itu. Teruslah berpura-pura, itu sungguh terlalu palsu. Pikirkan berapa banyak kompensasi yang kau inginkan. Ambillah liontin giok ini, pergilah ke kediaman keluarga Sheng. Kepala pelayan akan memberikannya padamu. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan mengambil uang kotor Anda. Sin. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu sudah menemukan ayahmu? Sepupu. Mobil keluarga Qian sudah sampai. Ayo pergi. Sudah waktunya masuk ke dalam tandu pengantin. Jangan harap. Pria tua itu, dia sudah menikah 8 kali dan membuat 4 istrinya meninggal. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Tahu. Kamu wanita keji. Jangan menolak tuakannya untuk dipaksa meminumnya. Biar ku beritahu kebenarannya. Uang keluarga Qian sudah disetorkan ke kartu saya. Jika kamu tidak menikah dengannya, bagaimana yating kita mampu mengambil istri? Kamu akan menikah dengannya hari ini, entah kamu menginginkannya atau tidak. Ikat dia. Ya, Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau menikah dengannya. bergerak. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah dengannya. Xiang Tianye, cepatlah datang dan selamatkan aku. Selamat Tuan Qian. Selamat. Terima kasih. Berlututlah. Orang ini telah kubawa dia kepadamu. Butuh banyak usaha kau tahu. Kamu harus membayarku lagi 2.000 yuan, ongkos penumpang. Uang adalah masalah kecil. Yang penting adalah orangnya. Yang saya butuhkan adalah barang yang masih utuh. Jangan coba-coba menipuku. Tentu saja. Saya sudah melahirkan seorang anak. Apa katamu? Saya bilang, saya sudah melahirkan seorang anak. Saya tidak cocok untuk Anda, tapi yakinlah, selama Anda melepaskan saya pasti akan mengembalikan uang mahar ini kepada Anda. Dasar jelang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hati-hati atau aku akan merobek mulutmu. Saya tidak bicara omong kosong. Ayahnya adalah Presiden Sheng Group, Xiang Tianye. Dia akan segera datang untuk menyelamatkanku. Kau benar-benar punya nyali untuk mengatakan itu. Memangnya dia pikir Sheng Tianye itu siapa? Seolah-olah kau layak mengandung anaknya.
Saya tidak tahu apakah itu sama. Pria mana yang bisa melahirkan? Masih bermimpi ya? Tuan Qian. Apakah ini pasien mental itu? Kamu menghabiskan 200.000 untuk jalan. Aku menghabiskan 200.000 hanya untuk membeli barang bekas seperti ini. Tua Qian. Gadis keras kepala ini mungkin sudah punya anak, tapi selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah bersama pria. Jeti saat kamu menggunakannya. Dia seperti masih perawan. Ya, Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa barangnya. baiklah. Anggap saja aku sedang siang. Pertama, tiduri kamu dulu baru kita bicarakan itu. Bangun. Jangan sentuh aku. The film was Apa translated yang Anda lakukan and itu ilegal? narrated by Hukum. M Media. Kamu adalah wanita yang kubeli. Ucapanku adalah hukum. Ayo, Lepaskan aku. Lepaskan. kamu jalan. Beraninya kamu menggigitku. Aku akan menghabisimu lebih dulu. Mama, aku akan mencari papa untuk menyelamatkanmu. Xiang Tianye. Cepatlah datang. Selamatkan aku. Xin Wan Wan. Nuan Wan. Siapa yang menyakitinya? Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Kamu punya nyali yang besar. Berani menunjukkan sikap tidak hormat kepada Presiden Sheng. Sialan. Presiden Sheng yang mana? Apa dia pikir dia Sheng Tianye? Yao Ting. Kamu berani menendang putraku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sinuanuan. Kamu wanita keji, berhentilah berpura-pura lagi. Pria yang kamu kencani di luar sudah datang langsung ke pintumu. Kamu tidak menginginkan hidup yang baik lagi ya? Apakah semua hal ini diatur olehmu? Ya. Lalu kenapa? Seseorang yang sudah pernah bersama orang lain telah melahirkan. Bahwa seseorang bersedia menikahinya. Itu sudah cukup bagus. Lepaskan dia segera. Jika tidak akan ada 2.000 yuan sebagai uang mahar, kamu harus memberi kompensasi padaku. Di matamu, apakah si Nuan Nuan hanyalah alat untuk menghasilkan uang? Dan bagaimana jika dia? Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak punya saudara laki-laki. Dan dia bahkan punya anak kecil. Di tempatku, makan dan tinggal di sini cukup lama tanpa melakukan apapun. Kenapa aku tidak boleh menagih bunga? Kau mencari mati. Kalian, patahkan kaki mereka semua untukku. Atas semua penderitaan yang dialami Nuan Nuan, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Dimengerti. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Yao Ting. Sinuanuan. Gigolomu itu berani memukulku. Tunggu saja kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiang Tianye. Apakah itu benar-benar kamu? Jangan bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Di mana aku? Kau sudah sadar. Xiang Tianye. Anda pasti
Sudah melihat Sinsin sekarang kan? Di mana Sinsin? Di mana dia sekarang? Jangan terburu-buru. Sinsin ada di sebelah. Nenek sedang menjaganya. Sinsin juga ada di rumah sakit. Dia, apa yang terjadi padanya? Tenang saja. Sinsin baik-baik saja. Dia hanya sedang tidur. Sebaliknya justru kau. Dokter bilang. Kau mengalami gegar otak ringan. Kau perlu istirahat yang cukup. Setelah kau beristirahat dengan baik malam ini, kita akan pergi menemui putri kita bersama-sama. Putri, Ya. Putri kita. Presiden The film Xiang, was translated and Waktu itu. narrated by M Media. Anda benar-benar salah paham. Saya bukan wanita seperti itu. Aku minta maaf. Itu semua salahku saat itu. Tunggu sampai kau membaik. Kita akan segera mendaftarkan pernikahan kita. Tidak. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya bukan orang seperti itu. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas dirimu dan anak kita. Jangan khawatir. Aku akan memberikan semua yang pantas kau dapatkan. Xiang Tianya ingin menikahiku. Karena rasa tanggung jawab. Tapi kita sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Mama, Sinsin. Sinsin. Mama minta maaf sayang. Ini semua salah Mama. jangan menangis Mama. Sinsin sudah besar sekarang. Nenek buyut bahkan bilang bahwa Sinsin adalah yang paling berani dan yang paling pintar. Nenek buyut. Sinsin benar. Sinsin, kamu yang terbaik. Nyonya Xiang. Ini. Nyonya Seng macam apa itu? Panggil aku nenek. Dasar nakal. Sudah lama sekali, dan kamu masih belum bisa memenangkan hati cucu menantuku. Nuan-nuan. Aku tahu segalanya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Keluarga Sing kami benar-benar telah mengecewakanmu dan anak itu. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, kamu dan Sinsin tidak akan pernah menderita lagi. Keluarga Sing kami akan menebus kesalahan kami padamu dan anakmu. Benar begitu Tianya? Ya, Mama, Sinsin ingin ayah. Anak-anak di taman kanak-kanak. Mereka semua mengejekku. Mereka bilang aku adalah anak tanpa ayah. Adalah anak miskin. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku punya papa. Sinsin kami sama sekali bukan anak yang menyedihkan. Sinsin adalah keluarga Sing kami. Putih kecil. Adalah kesayangan. Adalah harta karun dari nenek buyut. Nuan-nuan. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Maukah kau? Dua hari kemudian, villa keluarga Seng. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Dan Nona kembali ke rumah. Dan Nona kembali ke rumah. Mama, rumah papa sangat besar dan sangat cantik. Mulai sekarang, ini juga rumah bagi kalian berdua. Ayo, mari kita masuk. Akhirnya kamu kembali. Apakah kalian sudah mendapatkan surat nikah? Ya,
Bagus. Itu luar biasa. Mulai sekarang, kita benar-benar keluarga yang utuh sekarang. Ayo, Nuan. Ayo kita pulang. Sin. Nenek buyut telah menyiapkan begitu banyak hadiah untukmu. Lihat. Sin, ini gaun dan perhiasan. Tapi nenek buyut memilihnya untukmu. Lihat, apakah kamu menyukainya? Terima kasih nenek buyut. Aku sangat menyukainya. Selama Sin menyukainya. Di masa depan, nenek buyut akan membelikanmu lebih banyak lagi. Banyak gaun cantik lainnya. Sin bisa menerima. Begitu banyak The kasih film sayang was seperti ini. translated and Itu sungguh narrated luar by biasa. Media. Dia pasti akan lebih bahagia daripada diriku. Bukan hanya anak itu yang punya hadiah. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Tentu saja kamu menyukainya. Bawa ke atas. Ini terlalu berlebihan. Ini tidak terlalu banyak, tidak sama sekali. Ini hanya hal-hal kecil. Tianye sudah mengatur seorang perancang busana ternama internasional untuk membuatkan ratusan set khusus untukmu. Nyonya besar, dan di mana pakaian serta perhiasan Nyonya muda harus diletakkan? Kepala pelayan keluarga C. Tentu saja ke kamar Tianye. Nuan, kamu akan tinggal bersama Tianye. Tinggal bersama. Tentu saja. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, dan tubuhmu masih agak lemah. Jika di malam hari, kamu butuh minum air atau apapun, biarkan Tianye yang mengurusmu. Tapi aku... Ya baiklah. Nuan, sekarang ada di tanganmu. Maafkan aku. Jangan terlalu tegang. Sejak malam itu, aku tidak pernah dekat dengan pria manapun seperti itu. Jika Tianye meminta hal seperti itu, Dokter bilang, kau belum pulih sepenuhnya, dan butuh lebih banyak istirahat. Jadi, malam ini, mari kita tidur lebih awal. tidak. Aku tidak bisa hari ini. Aku sedang datang bulan. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, kau harus istirahat lebih awal. Itu lebih baik untuk kesehatanmu. Kau pakai tempat tidur malam ini. Aku akan tidur di sofa. Si Nuan, apa yang kamu pikirkan? Malam itu hanyalah kecelakaan. Pria seperti Tianye
tidak akan pernah melirik orang sepertimu. Kejadian 2 hari terakhir ini terasa seperti mimpi. Aku benar-benar menikah dengan Xiang Tianye. Aku tiba-tiba merasa sangat lapar. The film was Harus saya translated katakan, and Nyonya narrated Muda by benar-benar M beruntung. Media. Bisa menikah dengan tuan muda kita. Dia benar-benar terbang tinggi menjadi burung phoenix. Nyonya Muda apa? Dia hanyalah wanita tak tahu malu yang merangkak ke atas ranjang, yang beruntung karena melahirkan seorang anak. Kalau kau tanya padaku, tuan muda hanya setuju menikahinya. Tidak bisa dipisahkan dari ibunya. Itulah sebabnya dia setuju menikahinya. Kalau tidak, pasti sudah mengusirnya. Untuk menikahi seorang wanita muda dari keluarga yang setara. Lupakan saja. Aku baru di keluarga Xiang. Lebih baik aku bersikap rendah hati. Kecilkan suaramu sebelum ada yang mendengarmu. Jaga-jaga saja. Nyonya Muda, apa yang Anda lakukan di sini? Aku sedikit lapar. Dan ingin makan sesuatu. Aku akan mengambilkannya untukmu. Keluarga Xiang punya aturannya sendiri. Apa kau tahu jam berapa sekarang? Di mana kau bisa mencari makanan sekarang? Maafkan aku. Aku tidak tahu aturan ini. Maaf telah mengganggu Anda. Benda kecil yang tak tahu malu. Dia benar-benar mengira dirinya istimewa. Anda? Tuan muda, Sejak kapan seorang pelayan berhak menentukan aturan? Xiang Tianye. Tuan muda, saya tidak melakukannya, Tuan muda. Ini, Kau masih berani membantah. Tuan muda, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Apakah kau tidak tahu? Kepada siapa kau seharusnya meminta maaf? Nyonya muda, saya salah. Saya tadi sempat hilang kendali. Kamu, mohon tunjukkan belas kasihan. Dan beri saya kesempatan lagi. Jangan lunak padanya. Karena dia berani menindasmu. Dia harus menanggung akibatnya. Seseorang, Di sini. segera panggil semua orang ke ruang tamu. Baik Tuan Muda. Kamu sungguh berani. Beraninya kamu menghina cucu menantuku. Tampar mulutnya. Ini salah saya. Mulut saya lancang. Saya salah, Nyonya besar. Saya salah. Menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nyonya Muda. Layak mendapatkan hukuman berat. Usir dia dari kediaman Xiang. Dan jangan biarkan dia menginjakkan kaki di ibu kota lagi. Baik Nyonya Besar. Nyonya besar. Nyonya besar, saya salah. Tuan muda, saya salah. Nyonya muda, selamatkan saya. Siapapun yang berani tidak menghormati Nyonya Muda akan menghadapi nasib 10 kali lebih buruk darinya. Ya, Tuan muda. Terima kasih telah membelaku. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan. Sebagai Nyonya Muda keluarga Seng. Jika orang-orang ini berani MNYNDASMO, mereka adalah musuh keluarga Seng. Tianye benar. Mulai sekarang, jika kamu bertemu dengan siapapun yang sebodoh itu, balas saja langsung. Bersama nenek. Dan Tianye di sini untuk mendukungmu. Lihat aku.
Aku terlalu asyik mengobrol. Sampai lupa. Kamu pasti lapar. Tunggu sebentar. Nenek akan pergi ke dapur untuk memasak secara pribadi, membuatkan makanan untukmu. Nenek, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kenapa kamu begitu sopan dengan nenek? Duduklah, dan tunggu saja untuk makan. Kamu, kemarilah dan bantu aku. Kamu perlu belajar cara menyiapkan makanan untuk istrimu di masa depan. Baik. Ayo, pergilah mengupas kentang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kalian lihat? Apa kalian ini reinkarnasi hantu kelaparan? Kalian berdua sudah selesai memasak. Apa kalian tidak tahu kalau seharusnya kalian membersihkan dapur? Kalian berdua gadis kecil, berpikir bisa duduk di meja untuk makan. Kemarilah nak, makanlah ceker ayam ini. Tentu. Terima kasih, Ibu. Kupas lebih tipis. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari seseorang akan memasakkan makanan untukku. Keluarga Shen dan aku. Seseorang dari surga. Seseorang di bumi. Apakah aku benar-benar layak untuk diperlakukan sebaik ini oleh mereka? Ini lezat. Nuan-nuan. Untuk malam ini, cukup makan apa yang ada saja. Tunggu sampai besok. Kita akan pergi ke Ziyuntai. Nikmati hidangan mewah. Ziyuntai. Itu restoran terbaik di ibu kota. Ini, satu meja di sana harganya 500.000. Itu hanya 500.000. Bahkan jika itu 5 juta. Selama kamu menyukainya, nenek akan membawamu ke sana setiap hari. Mewah sekali. Aku tidak pernah membayangkan bisa makan di Ziyuntai. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku impikan. Mama, Nenek Buyut dan Ayah, ha? Keduanya menunggu kita di dalam. Ya, nenek buyutmu bilang bahwa dia dan ayah perlu mengatur beberapa hal. Ayo kita segera masuk, supaya kita tidak membuat mereka menunggu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Presiden Xiang akan membawa seluruh keluarganya untuk makan di sini hari ini. Sungguh sebuah kehormatan besar. Champion teman kuliah si Nuan-Nuan. Lagi pula kami adalah hotel terbaik di ibu kota. Ini mungkin kesempatan saya untuk menjalin hubungan dengan keluarga kaya papan atas. Mungkin saya bahkan bisa bertemu Xiang Tianye. Mereka datang. Nuan-Nuan, kenapa harus kau? Chen Tian, benar-benar kau? Apa yang kau lakukan di sini? Saya ke sini untuk makan. Kau datang untuk makan. Ini adalah Ziyuntai, hotel terbaik di ibu kota. Orang seperti kau seorang pengemis. Apa kau bahkan mampu makan di sini? Jangan memandang rendah orang. Saya ke sini untuk makan. Ayo pergi. Kau bilang aku memandang rendah dirimu. Biar ku perkenalkan dia pada semuanya. Orang ini adalah teman sekelasku di kampus. Dia adalah penerima beasiswa paling terkenal di seluruh sekolah. Dan pada akhirnya, dia keluar karena hamil di luar nikah. Apa menurutmu? Orang seperti dia mampu makan di Ziyuntai. Apakah dia bahkan layak? Harga kami mulai dari 500.000 per meja. Pengemis seperti dia mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan 500 yuan. Lihat dia mengenakan barang bermerek palsu dari ujung kepala sampai kaki. Sudah jelas bahwa itu barang murah yang dibeli secara daring. Pergi dari sini sekarang juga. Saya harus menyambut Presiden Xiang Group dan istrinya sebentar lagi.
Jangan menghalangi jalanku. Orang yang Anda terima adalah saya. Saya adalah Nyonya dari Ci Asian Group. Apa yang kamu katakan? Kau adalah istri Presiden Xiang Group. Itu benar. Nuan, kurasa kau ingin menjadi kaya. Sampai menjadi gila bukan? Istri dari CEO Xiang Group. Dan kau masih berani berpura-pura menjadi dirinya. Lucu sekali. Sampah dari pedesaan. Berani-beraninya menyebut dirinya istri presiden. Jika Presiden Xiang mengetahui hal ini, dia mungkin akan menampar mulutnya hingga bungkam. Istri presiden. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Lihat dia. Begitu kampungan dan bodoh seperti itu. Bahkan jika dia pergi ke keluarga Xiang untuk bekerja sebagai pelayan pembersih toilet, keluarga Xiang bahkan tidak akan meliriknya. Anda tidak boleh bicara tentang ibuku seperti itu. Semua yang dikatakan ibuku adalah benar. Ayahku adalah Seng Tianye. The film Kami was di sini untuk translated makan seperti yang and kita katakan. narrated by M Media. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu benar sekali. Di usia semuda ini kau belum mempelajari hal baik apapun. Hanya cara berbohong seperti ibumu. Di masa depan, hanya akan jadi anak nakal yang kasar dan tidak tahu diri. Kau berani memukulku. Aku memukulmu memangnya kenapa? Dan bukan hanya aku memukulmu. Aku akan menyuruh Seng Tianye memberi pelajaran pada seseorang. Sebuta dirimu. Biarkan dia memukulku. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa memanggil Sang Tianye. Baiklah, tunggu saja kau. Tianye. Halo, Tianye. Ponselnya benar-benar bisa melakukan panggilan sekarang. Mungkinkah dia benar-benar istri Presiden Xiang? Kau tidak benar-benar berpikir dia sedang menelepon dengan Presiden Xiang bukan? Ya, aku sudah sampai. Nuan, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Sudah kubilang untuk pergi. Kenapa kau masih berkeliaran di sini? Sebagai nyonya muda keluarga Seng, siapapun yang berani menindasmu adalah musuh keluarga Seng. Nuan, kau berani memukulku lagi? Beraninya kau menyakiti putriku. Aku sedang memukulmu memangnya kenapa? Kau punya keberanian juga ya? Tahan dia untukku. Ini wilayahku. Hari ini pengemis sepertimu, berani-beraninya berbuat onar di sini. Akan kubuat kau membayar untuk ini. Manajer, ada mobil mewah di pintu masuk. Itu pasti Presiden Xiang. Kau beruntung. Aku akan berurusan denganmu nanti. Seret dia ke belakang. Jangan biar Presiden Xiang lihat kita malu. Mama, kapan ayah akan datang? Sangat tampan. Dan sangat kaya. Sayang sekali dia menikah terlalu muda. Kalau tidak dengan pesona manajer kita, dia pasti sudah berhasil memikatnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Anda Presiden Xiang. Apa yang terjadi di sini? Ayah, mereka membuli Mama. Mereka menindasmu. Tahan mereka untukku. Jangan salah paham, kami hanya sedang bercanda pada Nuan. Lagi pula, dia yang memukulku duluan. Istriku memukulmu adalah sebuah kehormatan bagimu. Kau memukul istriku. Kau sedang mencari mati. Pukul dia. Mama, aku takut. Jangan takut Sin. Mama di sini. Tapi ayah, dia sangat galak. Itu sangat menakutkan. Dia seperti bibi. Berani-beraninya kau memberinya makan daging yang kubeli. Aku akan memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Tianye. Berhenti memukulnya. Sin takut. Berhenti. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Kemarilah. Jangan takut.
Ini, Presiden Xiang sangat melindungi wanita itu. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Apakah dia benar-benar nyonya muda? Habislah kita. Bukankah itu berarti kita mati? Bagaimana mungkin? Orang penting seperti Presiden Xiang, bagaimana mungkin dia tertarik pada Nuan-Nuan? Saya baru saja menerima pemberitahuan. Presiden Sheng ada urusan mendesak. Jadi beliau tidak akan datang hari ini. Oke, saya mengerti. Apa yang kau takutkan? Pria tadi, dia sama sekali bukan Presiden Xiang. Aku baru saja mendapat kabar, Presiden Xiang ada urusan hari ini. Dia tidak bisa datang. Lalu siapa sebenarnya? Pria itu, The perlu film was ditanyakan. translated Dia pasti and penyokong dana narrated by Nuan-Nuan. M-Media. Bagaimana keadaan Sin Sin? Dia tidak terluka, hanya sedikit terguncang. Dia seharusnya baik-baik saja setelah bangun nanti. Ini semua salahku. Pamanku dirawat di rumah sakit karena pendarahan otak mendadak. Aku membawa nenek untuk menjenguknya dan tidak memberitahumu tepat waktu. Mereka tidak menyakitimu kan? Tidak. Lagi pula, aku bahkan melawan. Presiden Sheng, Aku akan kembali sebentar lagi. Jangan pukul. Jangan pukul. Sin Sin. Cepat, bangunlah, cepat. Mama. Aku takut. Sin Sin jangan takut. Mama di sini, Mama di sini. Mama. Kenapa orang-orang jahat hari ini tidak percaya bahwa aku adalah putri papa? Dan kenapa mereka berteriak pada kita dan memukul kita? Karena mereka semua adalah orang jahat, dan mereka tidak tahu apa-apa. Juga, Sin Sin. Hari ini papa menjadi begitu galak untuk melindungimu. Ayah sangat menyayangimu. Jadi, Sin Sin jangan takut pada papa lagi. Ya, Ayah sayang Sin Sin. Sin Sin tidak takut pada papa. Mama. Di mana papa? Aku ingin dia menemaniku. kalau begitu mama pergi sekarang dan memanggil papa ke sini. Berbaringlah. Ayo, istirahatlah. Baik. Presiden Sheng. Desain cincin pertunangan yang dibuat khusus sudah selesai. Desainer itu mengatakan, dia menjamin bahwa bagi keluarga Sheng, calon nyonya rumah akan mendapatkan kejutan besar. Cincin pertunangan. Tapi kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Xiang Tianye. Siapa lagi yang ingin dia lamar? Mungkinkah Xiang Tianye ingin menceraikanku? Bagaimana keadaan Sin Sin? Bukan apa-apa. Dia baik-baik saja. Dia baru saja bangun tadi. Dan sekarang, dia sudah tertidur lagi. Wajahmu terlihat pucat. Apakah terjadi sesuatu? Tidak, Syukurlah kalau begitu. Ada sedikit pekerjaan yang harus kuselesaikan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu malam ini. malam ini. Apa yang mungkin ingin Tianya katakan padaku? Mungkinkah dia ingin aku pergi? Presiden Sheng, orang yang menyinggung nyonya muda tadi malam, sudah diidentifikasi. Pemimpinnya bernama Chen Tian. Ziuntai, dimiliki oleh ayahnya.
Beberapa orang rendahan masih berani menindas wanitaku. Keluarkan perintah. Dapatkan Xiuntai. Juga, siapkan cincin pernikahan dalam waktu seminggu. Perjamuannya, majukan ke minggu depan. Dan kirim undangan kepada Chen Tia dan ayahnya. Presiden Sheng, apakah Anda berencana untuk mengumumkan identitas Nyonya Muda dan Nona Kecil kepada semua orang lebih awal, dan kemudian memberi Chen Tian pelajaran yang pantas? Wanitaku tidak akan dihina oleh siapapun. Apakah kalungnya sudah siap? Itu sudah dilakukan sesuai dengan instruksi Anda. Saya telah membuat Leontin Giok itu menjadi The sebuah film was kalung. translated and narrated by M Media. Presiden Sheng, semua orang tahu bahwa Leontin Giok ini adalah tanda komitmen Anda. Sekarang, setelah Anda memberikannya kepada Nyonya Muda, tampaknya Anda benar-benar menganggap Nyonya Muda sudah menempati posisi paling penting. Wanitaku, apapun yang pantas dia dapatkan, aku pasti akan memberikannya padanya. Presiden Sheng, selain Nyonya Besar, ini adalah pertama kalinya saya melihat Anda memperlakukan seorang wanita dengan perhatian sebesar ini. Dia adalah istriku. Tentu saja aku sangat menyayanginya. Sudah sangat larut. Dan Tianye masih belum kembali. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan padaku? Nuan-nuan. Tianye. Hati-hati kau bisa masuk angin. Aku akan melakukannya sendiri. Tianye. Tadi siang kamu bilang bahwa kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku malam ini. Tepat sekali. Apa yang terjadi? Aku punya sesuatu untukmu. Ada apa? Sebuah Leontin Giok. Jangan bergerak. Simpan Leontin ini bersamamu setiap saat. Jangan sampai hilang. Tianye. Mengapa kamu memberiku Leontin Giok ini? Apa maksudnya dengan ini? Halaman belakang villa keluarga Seng. Bawa ini ke ruang ganti. Hati-hati. Perhiasan ini bernilai ratusan juta. Jika ada yang melakukan kesalahan, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mengapa Tuan Muda membeli begitu banyak perhiasan? Apakah semuanya disiapkan untuk jamuan makan malam nanti? Tentu saja, Tuan Muda bahkan secara khusus menugaskan seorang desainer ternama untuk cincin pertunangan berlian yang dibuat khusus, senilai 100 juta. Jadi ini benar-benar untuk hari ini. Tidak heran Tuan Muda mengundang semua Taipan di ibu kota. Saya sangat menantikannya. Tapi, bukankah Tuan Muda sudah memiliki seorang nyonya muda? Lalu kenapa? Apakah dia melamar? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya. Sin. Mama mengajakmu bermain di tempat lain. Oke. Jadi, Tianye berencana untuk melamar hari ini. Aku tidak boleh menghalangi jalannya. Lihat, betapa cepat dia berenang bukan? Nona, Nyonya Besar membelikanmu gaun baru. Dan ingin kamu mencobanya. Mama, aku ingin pergi ke tempat nenek buyut dan memakai gaun baruku. Oke. Nyonya Muda, jamuan makan akan segera dimulai. Izinkan saya mengantar Anda ke sana. Aku ada urusan lain.
Kamu bisa bawa Sin ke sana saja. Itu tidak bisa. Tuan muda telah memberi perintah bahwa Anda harus hadir. Aku mengerti. Aku akan pergi sendiri. Tian Yai, mengapa aku harus hadir? Mungkinkah dia ingin melamarku di perjamuan itu? Nuan, berhentilah bermimpi. Jika memang benar begitu, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan gaun yang dibuat khusus untukmu? Sepertinya mimpi ini seharusnya berakhir. The film was translated and narrated by Ayah, M Media. Ayah benar-benar hebat. Sampai bisa membuat Xiang Group mengakuisisi hotel kita. Chen Bin Ayah Chen Tian. Dengan begitu, aku akan menjadi eksekutif senior di Xiang Group. Tentu saja, asisten Yulan yang menandatangani kontrak dengan saya. Dia sangat sopan. Nanti, saya akan memperkenalkan Anda padanya. Siapa yang peduli dengan para pekerja rendahan itu? Ayah, aku ingin bertemu Presiden Xiang. Bisakah ayah membantuku mencari cara? Orang seperti apa Presiden Xiang itu? Dia orang yang sangat penting. Saya bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana saya bisa membantu Anda dengan itu? Ayah, tolong pikirkan sesuatu. Lihat, orang penting seperti Presiden Xiang. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita di sisinya? Jika aku bisa mengenalnya. Mungkin saat itu. Itu masuk akal. Baiklah kalau begitu. Nanti, saya akan meminta bantuan. Asisten Yu, pikirkan cara. Terima kasih ayah. Nuan, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia bekerja sebagai pelayan di kediaman Xiang? Apel, apakah kalian berdua saling mengenal? Dia juga tidak terlihat berpakaian seperti pelayan. Itu semua hanya barang tiruan. Terakhir kali, dia adalah orang yang datang ke Xiuntai kita dan berpura-pura menjadi istri presiden. Ayo, mari kita ke sana. Nuan. Hai Nuan. Kamu terus memberitahuku bahwa kamu adalah istri Presiden Xiang. Nah hari ini, dengan begitu banyak orang di sini, apakah kamu berani memperkenalkan dirimu lagi? Jangan konyol. Dia. Dan menjadi nyonya muda keluarga Xiang. Dengan penampilanmu yang berantakan. Menyebutmu pelayan keluarga Xiang saja sudah merupakan pujian. Tepat sekali. Kurasa, dia hanyalah orang di kediaman Xiang yang menyapu halaman. Namun dia menghabiskan setiap hari berhayal ingin terbang tinggi menjadi burung phoenix. Seluruh tubuhnya berbau seperti pelayan. Menjijikkan. Lupakan saja. Hari ini, dengan begitu banyak tamu yang menghadiri jamuan makan Presiden Xiang, aku akan berbaik hati padamu dan membiarkanmu melihat dunia sedikit. Aku lapar. Bawakan aku kui itu. Apa kamu tidak punya tangan sendiri? Aku bukan pelayan. Kamu bukan pelayan. Mungkinkah kamu tamu yang diundang oleh Presiden Xiang? Bermimpilah. Ambilkan kui itu untukku, sekarang juga. Atau kalau tidak, aku akan meminta Presiden Xiang memecatmu. Lupakan saja. Presiden Xiang pasti sangat menghargai perjamuan ini. Aku tidak boleh terus membuat masalah. Tolong. Kamu memegangnya terlalu tinggi. Kamu. Berlututlah dan pegang itu untukku. Chen Tian. Sudah kubilang aku bukan pelayan. Jangan keterlaluan. Pelayan rendahan sepertimu berani berbicara padaku seperti itu? Aku adalah tamu yang diundang oleh Presiden Xiang yang membuatku setengah majikanmu. Hari ini, aku akan mengajarimu tata krama. Supaya kamu tahu cara bersikap seperti anjing orang kaya. Jangan mendorongku terlalu jauh. Sudah tidak sabar. Dulu saat kamu punya anak di luar nikah dan berpura-pura menjadi istri Presiden Xiang, kamu tidak terlihat begitu sensitif. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh putriku hari ini, aku akan membunuhmu. Nuan, aku benar-benar tidak mengerti.
Kamu hanyalah seseorang dari pedesaan. Apa yang kamu sombongkan? Kamu tidak lebih dari sebutir kotoran di bawah kakiku. Kamu bahkan tidak lebih baik dari anjingku. Percaya atau tidak? Aku benar-benar bukan pelayan keluarga Xiang. Semuanya lihat. Dia masih keras kepala. Kalau begitu katakan padaku, jika kamu bukan pelayan, siapa kamu? Nuan-Nuan, bukankah tadi kamu bersikap sangat sombong? Ada apa? Sekarang setelah kamu berada di depan begitu banyak tamu terhormat, kenapa kamu tidak bisa mempertahankan kesombongan itu? Kamu hanyalah wanita keji. The film was Wanita simpanan yang tak tahu malu. and narrated by M Media. Lihat semuanya. Apa itu? Bukankah itu tanda kasih sayang Presiden Xiang? Liontin Jok itu. Liontin Jok Presiden Xiang. Bagaimana bisa ada di tangannya? Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar nyonya muda dari keluarga Sheng? Nyonya muda, saya sekarang membantu Anda berdiri sekarang juga. Ayah, apakah ayah sudah gila? Bagaimana mungkin dia adalah nyonya muda? Liontin pada kalungnya adalah tanda kasih sayang Presiden Sheng. Liontin itu milik Presiden Xiang, tapi itu tidak membuktikan dia adalah nyonya muda. Apakah mungkin dia mencuri liontin itu? Chen Tian, berhenti melontarkan tuduhan tak berdasar seperti itu. Liontin ini diberikan kepadaku oleh Xiang Tianye. Aku sekarang adalah istri sah Xiang Tianye. Kalian semua mendengarnya kan? Seorang wanita dari pedesaan, bahkan melahirkan seorang anak, sebenarnya berani mengklaim di tempat ini. Mengklaim sebagai nyonya muda Presiden Xiang, sungguh menggelikan. Kamu, nyonya muda. Kalau rumahmu tak punya cermin, pasti ada benda lain kan? Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri di cermin. Nyonya muda. Apakah kamu layak? Keamanan. Kemari dan lempar wanita gila ini keluar dari sini. Kalianlah yang gila. Aku benar-benar istri sah Xiang Tianye. Baiklah, semuanya berhenti bicara, dan wanita gila ini juga. Kamu mencuri liontin Jok Presiden Xiang hanya untuk berpura-pura menjadi istrinya. Serahkan liontin itu segera. Dan pergilah ke rumah sakit jiwa. Lepaskan. Liontin ini diberikan kepadaku oleh Xiang Tianye. Kamu wanita tak tahu malu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama Presiden Xiang. Aku ingin melihat, apakah kamu akan berani lagi berpura-pura menjadi nyonya muda Presiden Xiang. Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Mama, Kau di sini. Mama. Kamu si tukang bully besar itu, lagi. Kamu membuli ibuku lagi. Pembohong kecil datang membantu pembohong besar. Dan kamu masih membantunya sekarang. Apakah kamu tahu bahwa dia bahkan berani mencuri liontin Jok Presiden Xiang? Hati-hati jika Presiden Xiang tahu, dia juga akan berurusan denganmu. Siapa yang memberitahumu dia mencuri leontin itu? Itu tidak dicuri. Mungkin Presiden Xiang yang kasih padanya. Kamu, jangan naif. Kamu masih belum tahu kan? Di belakangmu dia telah menyebut dirinya nyonya muda Tuan Xiang. Sama sekali tidak menghargaimu. Bahkan jika ada gigolo lain yang ditambahkan, lalu kenapa? Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Jika kamu tidak mengembalikan properti Presiden Sheng, aku akan berurusan denganmu bersama dengan gigolo itu. Kau berani bicara padaku seperti itu? Kau mencari mati. Kamu bilang kami mencari mati. Justru kamulah yang benar-benar mencari mati. Ayahku adalah eksekutif senior di Xiang Group. Aku adalah tamu yang diundang oleh Presiden Xiang. Sekarang, kalian berdua berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan melaporkan ini kepada asisten Yo. Kalian berdua, jangan salahkan aku, sudah kuperingatkan kalian. Baiklah. Asisten Yu.
Presiden Sheng. Ini. Asisten Yu. Apa yang kamu panggil dia? Sheng? Presiden Sheng. Kamu buta karena memiliki keberanian seperti itu. Kamu bahkan berani memprovokasi Presiden Sheng dan Nyonya Muda. Dia benar-benar Presiden Sheng. Kalau begitu itu berarti Nuan benar-benar Nyonya Muda. Presiden Sheng. Kami menyinggung Anda karena tidak tahu. Mohon berbelas kasihlah. Mohon berbelas kasihlah. The film Presiden was Sheng, translated and Saya tidak akan narrated pernah by berani N Media. melakukannya lagi. Bodar. Kalian harus meminta maaf kepada Nyonya Muda. Nuan, tolong anggap saja kita dulu teman sekelas. Dan beri aku kesempatan lagi. Ya, Teman sekelas. Saat kau merundungku, berulang kali, kenapa kau tidak ingat kita teman sekelas saat itu? Patahkan tangan kanan mereka. Usir mereka dari korporasi Sheng. Lebih jauh lagi. Tidak ada perusahaan di ibu kota yang diizinkan untuk mempekerjakan mereka berdua lagi. dimengerti. Bawa mereka pergi. Presiden Sheng. Ini hanya kesalahpahaman. Asisten Yu. Kamu, tolong mohonkan ampun untukku. Aku minta maaf. Aku merusak perjamuanmu. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Seharusnya tidak hanya ingin membuat kejutan untukmu di pesta, dan mengabaikan segalanya. Apa? Beri aku kejutan. Mama, sebenarnya perjamuan ini disiapkan oleh Papa, khusus untukmu. Perjamuan itu diadakan untukku? Tidak mungkin. Ini, wanita dari pedesaan ini, benar-benar Nyonya Muda. Benar sekali. Entah apa yang dipikirkan Presiden Sheng dulu, sampai menikahi wanita kelas rendahan seperti itu, dan bahkan mengandung anaknya. Aku ingin kenalkan secara resmi kepada semua orang. Si Nuan, istriku istri Sheng Tianyil, Nona Muda Sheng Gro. Oleh karena itu, mereka yang baru saja menindas istriku, pergi dari sini. Selain itu, keluarga mereka akan dimasukkan secara permanen ke dalam daftar hitam Sheng Gro. Nyonya Muda, mohon ampuni saya. Jika ayah saya tahu bahwa saya menyinggung Anda, dia pasti akan membunuh saya. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Bawa mereka pergi. Ya, bawa mereka pergi. Nyonya Muda, tolong saya. Terima kasih. Kamu adalah Nyonya Mudaku. Bersikap baik kepadamu adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Bantu Nyonya Muda berganti pakaian. Kejutan yang kusiapkan untukmu baru saja dimulai. Halo Nyonya Muda, ini gaun formalnya yang dipesankan khusus oleh Presiden Sheng untuk Anda. Silakan ganti pakaian Anda. Setelah Anda berganti pakaian Nyonya Muda, saya akan membantu merias wajah Anda. Presiden Sheng memberi perintah harus membuat Anda menjadi wanita tercantik di perjamuan malam ini. Baik, silakan lewat sini. Terima kasih. Aku tidak menyangka perjamuan ini diadakan untukku. Sheng Tianye. Pada akhirnya, dia akan memberikannya padaku. Kejutan apa ini? Ini sangat indah. Tidak heran Presiden Sheng ingin menikahinya. Saya akhirnya mengerti. Nuan, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Pemeran utama perjamuan malam ini
tidak lain adalah dirimu. Aku pikir kamu akan melamar nyonya muda yang asli di perjamuan. Aku akan melamar. Tapi, aku ingin melamarmu. Tapi, kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. The film was Mendaftarkan translated pernikahan kita and adalah hal narrated pertama by yang Media. kulakukan untuk memenuhi janjiku padamu. Aku tahu. Sebuah lamaran pernikahan. Romantis dan indah. Sangat penting bagi seorang gadis. Itu melambangkan perasaan yang tulus dari seorang pria kepada seorang wanita. Itulah mengapa aku menyiapkan perjamuan ini. Aku ingin melamarmu. Di depan semua orang. Aku berharap pernikahan kita. Di dalam hatimu. Tanpa penyesalan apapun. Anak Tianya itu selalu berbuat lebih banyak daripada yang dia katakan. Dalam istilah kalian anak muda, dia itu pria yang kaku. Pesta lamaran ini, dia persiapkan dengan sangat hati-hati. Dan lihat, dia hampir mengubah kejutan itu menjadi ketakutan. Benar sekali Nyonya Muda. Presiden Sheng benar-benar memegang Anda di dalam hatinya. Dia tidak hanya menemukan desainer ternama internasional untuk mendesain cincin dan gaun Anda. Dia bahkan mengubah pusaka keluarga Sheng menjadi kalung untuk diberikan kepada Anda. Aku tidak menyangka, Xiang Tianya dari semua orang akan melakukan begitu banyak hal untukku. Mama, kenapa kamu menangis? Ada apa? Apakah Tianya melakukan sesuatu yang tidak membuatmu puas? Apakah kamu tidak bersedia menikah dengannya? Aku bersedia. Nuan-Nuan. Aku akan membuatmu bahagia, aku berjanji. Percayalah padaku. Tianya, Baiklah, kamu juga lelah. Beristirahatlah lebih awal. Aku akan tidur di ruang kerja. aku telah merepotkan Tianya lagi. Apakah dia marah padaku? Tidak. Aku tetap harus pergi meminta maaf. Nyonya muda kita. Benar-benar merepotkan. Dia bahkan belum 2 bulan berada di rumah ini. Dan dia sudah diculik 2 kali. Dengan ulang tahun, tuan muda telah tiba. Dia malah pergi dan menyebabkan masalah seperti ini. Lagi pula, dia berasal dari latar belakang yang rendah. Jika itu yang satunya, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini. Tidak heran tuan muda tidur di ruang kerja. Orang yang mereka bicarakan pasti adalah orang yang akan diperkenalkan Xiang Tianya kepadaku. Nyonya besar, Tolong katakan padaku lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu nakal. Apakah itu karena Nuan-Nuan pergi tanpa memberitahumu, karena kamu melampiaskan amarah padanya? Apakah kamu mencoba membuatku naik piton
Nuan adalah anak yang luar biasa. Bagaimana bisa kamu kehilangan kesabaran padanya? Tidakkah kamu takut menghancurkan hatinya? Aku tidak. Ini masalah antara dia dan aku. Tolong jangan terlibat. Nenek-nenek tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Tianye. Saat dua orang bersama, benar dan salah seharusnya tidak diukur dengan standar yang sekaku itu. Bukankah hanya kamu mundur selangkah? Kamu mundur selangkah lagi. Dan bagaimana jika kamu mundur beberapa langkah lagi tanpa kompromi? Bagaimana kalian bisa terus hidup bersama? Nenek, aku tidak marah pada Nuan. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak bisa membuat Nuan mempercayaiku dan mengandalkanku? Kenapa dia tak bilang saat ada masalah, agar aku bisa menyelesaikannya untuknya? Tapi nenek benar. Hidup bagaimanapun juga harus terus berjalan. Aku percaya bahwa selama aku bekerja cukup keras, Nuan pada akhirnya akan mempercayaiku sepenuhnya. Kemana kamu akan pergi? Untuk meminta maaf. Bocah nakal ini. Tianye, Nuan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalau begitu kamu duluan. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak keluar begitu saja sore ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan menyebabkan masalah bagimu. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Ini salahku, karena tidak melakukan yang lebih baik. Aku tidak bisa membuatmu untuk berbagi kekhawatiranmu denganku segera. Tidurku di ruang kerja. Bukan karena aku marah. Aku hanya ingin merenungkan diriku sendiri. Nuan. Aku pasti akan melakukan yang lebih baik. Aku akan memberimu lebih banyak rasa aman. Maukah kamu mempercayaiku? Sentiannya sangat lembut. Sepertinya aku sudah jatuh terlalu dalam. Aku benar-benar ingin bersamanya selamanya. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu yang membuat semua ini? Itu benar. Nenek membawa Sin berlibur. Jadi aku memberi semua orang libur hari ini. Aku memasak ini khusus untukmu. Jangan menolaknya. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Ini terlihat lezat. Ini adalah hadiah untukmu dari Sin. Dia bilang kamu harus membukanya sendiri. Baiklah. Mama, ini adalah gelang yang kubuat sendiri. Ini untukmu. Aku mencintaimu. Baiklah, mari kita makan dulu. Oke. Tiannya sangat baik padaku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalasnya. Benar, pengurus rumah tangga menyebutkan kemarin bahwa ulang tahunnya akan segera tiba. Tiannya, aku dengar bahwa ulang tahunmu akan segera tiba. Apakah kamu punya keinginan? Aku tidak pernah merayakan ulang tahunku. Kamu makanlah duluan. Aku akan pergi ke perusahaan. Tiannya. Hei Tianye, Nyonya muda, Anda tidak mengerti. Ulang tahun tuan muda adalah hal tabu di keluarga Seng.
Sebuah tabu. Tabu seperti apa? Ulang tahun tuan muda. Jatuh pada hari yang sama dengan seseorang. Orang itu mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, tuan muda tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Orang itu. Itu orang yang ingin dia bawa untuk Anda temui terakhir kali. Mengenai sisanya, sebagai pelayan, saya tidak seharusnya bicara terlalu banyak. Mungkin, tunggu sampai nyonya besar kembali, dan tanyakan sendiri padanya. Jadi itu orang itu lagi. Perasaan Tianyeh padanya. Apakah benar sedalam itu? Tidak benar. Aku tidak bisa terus-menerus bersikap takut dan menghindar seperti ini. Aku tetap harus meminta kejelasan. Jika Tianyeh mengakuinya sendiri, maka itulah orang yang benar-benar dia cintai. Maka aku akan membuat keputusanku. Tianyeh. Xiang Tianyeh. Tianyeh. Hari itu, siapa sebenarnya orang yang ingin kamu ajak untuk aku temui? Dia. Bagimu, benarkah sepenting itu? Dia. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Aku akan memberitahumu segalanya. Ini adalah kediaman keluarga kami. Dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia selalu ada di sini. Dia sudah di sini selama lebih dari 1 dekade. Lebih dari 10 tahun. Mungkinkah? Mereka adalah kekasih masa kecil. Tuan muda, suasana hatinya sedang buruk hari ini. Dia pergi ke taman pagi-pagi sekali. Kami sudah coba bujuk tapi dia tetap tak mau kembali. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tunggu di sini untukku. Aku jarang melihat Tianyeh begitu cemas. Dia pasti benar-benar sangat peduli pada orang itu. Dia sangat cantik. Dia terlihat begitu anggun, elegan, dan The film begitu was akrab dengan translated Tianyeh. and narrated by M. Siapa Media. sebenarnya dia? Nuan-nuan. Kemarilah. Kamu pasti Nuan-nuan. Shen Yin Xiang Ibu Sheng Tianyeh. Ya, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu tentang keberadaan Anda. Jadi aku, Nuan-nuan. Ini ibuku. dia adalah ibumu. Memalukan sekali. Aku hampir membuat kesalahan besar. Membawa ibu Tianyeh. Dia adalah cinta pertamanya. Tentu saja. Mengapa kamu menanyakan itu? Tidak. Aku hanya berpikir, Anda sangat lembut. Dan sangat cantik. Tianyeh selalu bercerita tentang kamu dan Xin. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Sangat pas kamu ada di sini hari ini. Kamu sangat cantik. Pantas saja Tianyeh sangat menyukaimu. Ini adalah sesuatu yang nenek Tianyeh tinggalkan untukku. Hari ini, aku akan memberikannya padamu. Sebuah gelang. Cepat. Tutupi gelang itu. Mama. Kemarilah.
Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mama, dia adalah si Nuan-Nuan, istriku. Lihatlah lebih dekat. Aku minta maaf. Aku tadi membuatmu takut, bukan? Anak baik. Ambil ini, nak. Ini. Aku. Ambil. Aku sedikit lelah. Aku ingin kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu. Aku akan membawa Mama beristirahat dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Tianyi, Kim Xiao putri keluarga Kim. aku datang untuk menjenguk Bibi Shen. Aku dengar dia kambuh lagi. Siapa kamu? Halo, aku si Nuan-Nuan. Jadi kamu orangnya, wanita kampung yang membawa anak kecil, yang menikah ke dalam keluarga Xiang. Aneh sekali. Nyonya Shen mengalami serangan saat pertama kali melihatmu. Kamu, mungkinkah kamu adalah pembawa sial? Mengapa kamu ada di sini? Kakak Tianyi, bagaimana keadaan Nyonya Shen? Dia sudah lama tidak kambuh. Kenapa hari ini? Hanya kebetulan. Ibu sudah minum obatnya. Jangan khawatir. Kakak Tianyi, aku sudah mencari selama beberapa hari terakhir obat yang bisa menyembuhkannya. Lihat, mataku merah karena kurang tidur. Nanti aku akan mencarikan dokter untukmu. Aku akan mengantar kakak iparmu beristirahat dulu. Aku sudah mencintai Tianyi selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba muncul dan mencurinya dariku? Tianyi hanya boleh menjadi milikku. Tianyi, ibumu. Apa yang terjadi dengannya? Dan juga, apa yang dia katakan tentang seorang putri itu? Adik kandungku. 20 tahun yang lalu. Tepat di hari ulang tahunku dan ibu, ayah membawa adikku untuk membeli kado ulang tahun. Tapi mereka mengalami kecelakaan mobil. Ayah dan adik perempuanku meninggal di tempat. Sejak hari itu, The film Ibu was jatuh sakit parah. translated and narrated by M Media. dan saat sadar ingatannya sudah hilang. Nama ayah dan saudara perempuanku menjadi topik terlarang. Dan ibu serta aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Lalu, mengapa dia mengalami serangan tadi? Karena gelang ini. Gelang itu. Adikku dulu memiliki gelang yang sama persis, yang dipakainya setiap hari. Jadi, saat ibu melihatnya, Tapi gelang ini adalah hadiah dari Sin Sin. Bagaimana bisa kebetulan sekali? apakah ini hadiah dari Sin Sin? Sin Sin bilang bahwa dia membuat gelang ini sendiri. Begitukah? Maafkan aku. Seandainya aku tahu, aku tidak akan memakainya. Itu bukan salahmu. Jangan dimasukkan ke hati. Lalu, Tianyi, kapan kita bisa pergi menemui ibu lagi? Perasaan ibu yang sendirian di kediaman keluarga lama. Begitu kesepian. Mari kita tunggu sebentar. Selama waktu ini, Suyao sedang menemaninya. Namanya adalah Qin Suyao. Dia adalah teman baik adikku, dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dia masih berjiwa kekanak-kanakan. Jika dia melakukan kesalahan, tolong jangan dimasukkan ke hati. Apakah aku salah dengar? Cara Tianyi berbicara. Dia tampak sangat peduli padanya. Sudahlah. Apapun yang terjadi, aku harus mempercayai Tianyi.
Nyonya muda, mengapa Anda memasak sendiri? Ini adalah sup bergizi yang menurutku, dalam buku diet kesehatan, sangat cocok untuk diminum oleh ibu. Jadi aku ingin merebusnya dan mengirimkannya untuknya. Meskipun aku tidak bisa mengunjungi ibu sekarang, aku tetap berharap aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa sedikit lebih bahagia. Nyonya muda, Anda memiliki hati yang baik. Itu adalah hal yang harus kulakukan. Siapkan mobilnya. Aku akan mengirimnya sekarang. Baik, Tolong berikan sup bergizi ini kepada Nyonya. Dimengerti? Kamu pembawa sial. Kamu masih berani menampakkan wajahmu. Bukankah sudah cukup kamu menyebabkan Bibi Shen kambuh dan berakhir di rumah sakit terakhir kali? Kenapa kamu di sini lagi? Apakah kamu hanya bahagia jika melihat Bibi Shen mati tepat di depan matamu? Berhenti melontarkan tuduhan tidak berdasar itu. Aku datang antar sup bergizi untuk ibu mertuaku. Sup bergizi, bahan-bahan yang digunakan Bibi Shen adalah makanan organik terbaik di dunia. Bahan-bahan organik kelas atas, bahkan airnya, itu dikirim ke sini melalui udara dari pegunungan Alpen. Makanan yang kamu buat bahkan tidak akan dimakan oleh anjing keluarga Xiang. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jika ada yang harus pergi itu adalah kamu. Jangan lupa, ini adalah kediaman keluarga Xiang. Aku adalah nyonya muda keluarga Xiang. Kamu adalah orang luar. Nyonya muda. Aku jelas adalah orang yang nyonya muda keluarga Xiang. Kakak Tianyi dan aku adalah kekasih masa kecil. Jika bukan karena kamu yang tak tahu malu, merangkak ke tempat tidurnya dan melahirkan anak kecil itu, apakah kakak Tianyi pernah melirikmu? Teman masa kecil. Lalu, kamu sudah mengenal Tianyi begitu lama. Mengapa dia belum menikahimu? Kami sudah membicarakan pernikahan. Jika bukan karena kemunculanmu, kami pasti sudah menikah. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mempercayaimu. Kamu, bagaimana jika aku punya bukti tentang cinta kami? Apakah kamu berani melihatnya? Lihat baik-baik kalau begitu. Berhenti memimpikan dongeng itu tentang pangeran yang jatuh cinta pada Cinderella. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini, seharian bermain dengan Xiao Yao. Sangat senang. Aku memimpikan Xiao Yao lagi. Dia masih sangat menggemaskan. Xiao Yao. Aku sangat merindukanmu. Sekarang kamu sudah melihatnya dengan jelaskan. Buku harian ini. Semuanya ditulis oleh kakak Tianyi. Bagiku Qin Xiao, hubungan kami telah terjalin hampir 20 tahun. Kami sangat saling mencintai. Dan kamu wanita kecil tak tahu malu, harus merusak di tengah-tengahnya. Kamu telah menghancurkan seluruh kebahagiaanku. Jika kamu masih tahu bagaimana cara menulis dua karakter rasa malu, maka cepat bawa anakmu dan pergi. Dan keluar dari rumah keluarga Xiang. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu sejumlah besar kompensasi. Jadi, Tianyi jatuh cinta pada orang lain. Pantas saja selama ini dia hanya bertanggung jawab padaku. Dan tidak pernah mengatakan dia mencintaiku. Tidak. Nuan, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu harus mempercayai Tianyi. Apapun yang terjadi, kamu harus mengonfrontasinya dan mencari tahu kebenarannya. Ini adalah urusan antara Tianyi dan aku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku tidak butuh kamu memberitahuku. Jalang. Kamu masih belum menyerah. Kamu memaksaku melakukan ini. Tianyi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ada apa?
Aku ingin bertanya padamu tentang Qin Shuyao. Suyao. Ada apa dengannya? Presiden Sheng, gawat. Telepon dari kediaman keluarga. Katakan pada mereka nyonya diracuni dan dibawa ke rumah sakit. Apa? Ibu. Suyao. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ibu diracuni? Dia yang meracuni Bibi Shen. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nuan hari ini bahkan tidak pergi ke kediaman lama. Tian Yai. Aku memang pergi ke kediaman lama. Kenapa kamu pergi ke kediaman lama? Bukankah sudah kubilang untuk tidak pergi ke sana dulu? Aku hanya berpikir, dia sendirian di kediaman lama, dan pasti sangat kesepian. Jadi aku hanya ingin memberikan perhatian padanya. Peduli. Apakah ini yang kamu sebut peduli? Membawakan Bibi semangkuk sup tonik beracun. Sup tonik beracun. Bagaimana mungkin? Kamu masih berani membantah? Bibi Shen meminum sup tonikmu, lalu pingsan. Dokter mengatakan bahwa ada racun di dalam sup itu. Itu tidak mungkin. Sup tonik itu, aku meneliti banyak resep dan memilih bahan-bahannya dengan cermat. Lagi pula saat aku memasak sup itu, pengurus rumah juga melihatnya. Lalu kenapa kalau pengurus rumah tangga melihatnya? Dia tidak datang bersamamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk meracuninya. Lagi pula, terakhir kali kamu yang menyebabkan Bibi Shen jatuh sakit. Tianyi kali ini bahkan sudah memberitahumu untuk tidak datang. Kenapa kamu tetap datang? Apa niatmu yang sebenarnya? Aku hanya ingin mengantarkan sup. Aku pikir aku hanya akan menaruhnya dan pergi. Jika ibu tidak melihatku, dia tidak akan gelisah. Tapi kamu tetap meracuninya. Aku tidak. Tianjie, tolong percayalah padaku. Bukti sekarang sudah sangat kuat. Alasan Bibi Shen berbaring di sini menderita adalah karena dia meminum sup beracunmu. Kamu masih ingin menggunakan kata-kata manis untuk menipu Tianyi. Kakak Tianyi, jangan tertipu oleh wanita ini. Aku rasa dia pasti melihat bahwa terakhir kali dia menyebabkan Bibi Shen dirawat di rumah sakit, dan dia takut Bibi Shen akan mengusirnya dari keluarga Xiang. Jadi dia ingin meracuni Bibi Shen sampai mati. Berhenti melontarkan tuduhan tidak berdasar itu. Tuduhan tak berdasar. Lalu kenapa racun itu ditemukan di dalam sup bergizi yang kamu antar? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Aku... Cukup. Kakak Tianyi, Anda harus menangkap The film wanita was jahat ini translated sekarang juga. and Masalah ini narrated by M. tidak mungkin Media. dilakukan oleh Nuan. Kakak Tianyi, kenapa Anda tidak percaya bahwa dialah yang meracuni Bibi? Sudah jelas itu karena sup yang dia antarkan. Karena aku percaya pada Nuan. Bahkan jika semua orang di dunia mungkin mampu meracuni seseorang, dia sama sekali tidak akan melakukannya. Tianyi. Terima kasih. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. Bodoh. Kamu adalah istriku. Selama kamu bilang kamu tidak melakukannya, maka kamu pasti tidak melakukannya. Kakak Tianyi, apakah Anda benar-benar sangat mempercayai wanita ini? Bagaimana jika... Tidak ada kata andai. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, sebenarnya cukup sederhana. Beberapa waktu lalu, aku kebetulan memasang kamera tersembunyi di kediaman keluarga. Aku sudah meminta seseorang untuk mengambil rekaman pengawasannya. Segera, kebenaran akan terungkap. Presiden Sheng, saya telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kakak Tianyi, saya baru ingat, ada urusan yang harus saya selesaikan di rumah. Saya harus segera pulang sekarang. Tetap di sana. Presiden Sheng, saya telah mendapatkan rekamannya. Orang yang menaruh racun di sup nyonya tidak lain adalah Qin Shuyao. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menaruh racun di sup Bibi Shen? Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Saat itu, aku hanya membumbui supnya. Nona Kier, berhenti mencoba mencari alasan. Botol yang berisi racun itu, saya sudah menemukannya. Di atasnya, hanya ada sidik jari Anda.
Kakak Tianyi. Kakak Tianyi, saya salah. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini, tolong maafkan aku kali ini saja. Kamu meracuni ibuku. Dan menjebak istriku. Dan kamu berharap aku memaafkanmu. Kakak Tianyi, saya salah. Aku hanya takut Anda akan dibawa pergi oleh si Nuan-Nuan. Jadi aku dibutakan oleh rasa cemburu dan terpikir cara ini untuk mengusirnya. Kakak Tianyi, saya mohon, demi fakta bahwa aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun, lepaskan aku kali ini, maukah Anda? Aku tidak akan melakukannya lagi. Xiao Yao. Seandainya Xiao Yao ada di sini, dia pasti akan membuatmu memaafkanku. Jangan berani menyebut nama Xiao Yao. Kamu tidak punya hak untuk menyebut namanya. Xiao Yao. Bukankah begitu cara Tianyi? Telepon Qin Su Yao. Bagaimana? Selama bertahun-tahun ini, aku, demi menghormati adikku, memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak menyangka. Itu justru memicu ambisimu. Ambisi. Shang Tianyi. Kalian berdua bersaudaralah yang memprovokasiku lebih dulu. Itu adalah saudarimu Xiang Yunyao yang bersikeras ingin menjadi temanku. Dan kaulah yang setelah Xiang Yunyao meninggal, begitu perhatian kepadaku. Dan sekarang kamu bilang aku yang memprovokasimu. Kamu bilang itu karena ambisiku. Berhenti berpura-pura menjadi korban. Kamu tahu betul bahwa aku hanya menjagamu karena kamu adalah teman adikku. Lagi pula, kedua nama kalian mengandung karakter Yao. Jadi, Xiao Yao dalam buku harian itu adalah saudara perempuan Tianyi. Aku hampir salah paham lagi pada Sheng Tianyi. Mustahil. Kakak Tianyi, Anda awalnya mencintaiku. Semua ini karena dia, gadis menyebalkan inilah, yang memisahkan kita. Jika kamu berani memfitnah istriku lagi, aku akan membunuhmu. Seret dia keluar, dan beri dia pelajaran yang setimpal. Lalu kirim dia bersama dengan buktinya ke kantor polisi. Ya, Kakak Tianyi, pergi, Kakak Tianyi, pergi. Shang Tianyi, kamu sangat kejam. Maafkan aku, Nuan-Nuan. Aku telah menyakitimu. Kali ini, The film was Akulah yang translated seharusnya and meminta maaf. narrated by M Media. saat aku pergi mengantarkan sup bergizi, Qin Su Yao menunjukkan padaku buku harian lamamu. Dia mengatakan bahwa Xiao Yao yang disebutkan di dalamnya adalah dirinya. Aku hampir mempercayai kata-katanya. Berpikir bahwa orang yang kamu cintai adalah dia. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Orang yang kucintai jelas adalah kamu. Kamu, katakan sekali lagi. Nuan-Nuan. Aku bilang. Aku mencintaimu. Tapi, kamu belum pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Aku baru menyadarinya sendiri. Sebenarnya perasaanku padamu sudah lama mendalam. Maafkan aku. Reaksiku sendirilah yang terlalu lambat. Itulah sebabnya kamu tidak pernah merasa aman. Mulai sekarang, aku akan mengatakannya setiap hari. Aku mencintaimu. Tianyi, Ibu, Tianyi. Ibu sudah bangun. Aku akan keluar dan bersembunyi sebentar. Nuan-Nuan, jangan pergi. ibu, bagaimana perasaan ibu? Nuan-Nuan. Hanya takut membuatmu kesal. Itulah sebabnya. Nuan-Nuan. Ibu, bukannya aku tidak ingin menemuimu. Aku, Ibu, apakah ibu yakin sudah memikirkannya matang-matang? Jangan memaksakan diri. lihat. Bukankah aku terlihat baik-baik saja? Nuan-Nuan, aku benar-benar baik-baik saja. Kemarilah.
Apakah kamu benar-benar yakin? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahunya atau tidak? Lupakan saja, aku akan mengambil risiko. Ibu, kamu sudah pulih. Aku sendiri tidak sepenuhnya yakin. Tapi, setiap kali aku melihatmu, pikiran ibu langsung merasa tenang. Beban berat yang selama ini membebani hatiku sepertinya telah terangkat sedikit. Benarkah? Kalau begitu, setelah kamu keluar dari rumah sakit, pindahlah bersama kami. Mari kita tinggal bersama. Kamu tidak boleh sendirian di kediaman keluarga lagi. Kami akan bersamamu setiap hari. Tapi, aku masih seorang pasien. Bagaimana jika? Tidak ada kata bagaimana jika. Ibu, kalau begitu sudah diputuskan, begitu kamu keluar dari rumah sakit, kita semua akan pulang bersama. Oke. Ngomong-ngomong Tianyi, keracunan yang kualami ini pasti tidak ada hubungannya dengan Wan-Wan. Kamu jangan sampai salah paham padanya. Ibu, jangan khawatir. Masalah ini sudah selesai kuselidiki. Itu adalah Qin Shuyao. Dia tidak hanya merakunimu, tapi dia juga mencoba menjebak Nuan-Nuan. Benar kata orang, kita bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak akan pernah bisa tahu isi hatinya. Kami begitu baik padanya, tapi dia justru melakukan hal seperti ini. Tianyi, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dan Wan-Wan, dia sudah seperti anak perempuan bagiku. Tidak ada yang boleh merundungnya. Ibu, tadi ibu bilang, Putri. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya ibu mengucapkan dua kata itu. Ya. Aku benar-benar mengucapkan kata anak perempuan. Dan aku tidak kambuh setelah mengucapkannya. Nuan-Nuan, ini semua adalah keberuntungan yang telah kamu bawa padaku. Kamu pembawa keberuntungan keluarga Xiang kami. Kalau begitu ibu, mulai sekarang, aku akan tinggal bersamamu setiap hari. Dengan begitu kesehatanmu pasti akan terus membaik. Oke. Nuan-Nuan, bukankah kamu melahirkan seorang cucu perempuan untukku? Mengapa dia belum datang? Sin-Sin pergi berlibur bersama nenek. Tapi dia seharusnya kembali hari ini. Kalau begitu, apakah kamu punya fotonya? Biar aku lihat. The film was translated and narrated Ibu. by M Media. Aku memang punya beberapa. Tapi, Sin-Sin terlihat sedikit mirip dengan Xiao Yao. Aku takut jika ibu melihatnya ibu akan. Tidak apa-apa. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Jangan khawatir. Biarkan aku melihat fotonya saja. Cepat. Presiden Sheng. Gawat, Apa yang terjadi? Nona muda. Telah dikulit. Apa? Bukankah Sin-Sin sedang berlibur bersama nenek? Siapa yang menculiknya? Itu Qin Shuyao. Bagaimana mungkin itu dia? Qin Shuyao. Dia melarikan diri saat kami tidak memperhatikan. Saat itu, Nyonya Besar kebetulan sedang membawa pulang Nona muda. Jadi dia menusuk Nyonya Besar dan menculik Nona muda. Lalu di mana Sin-Sin sekarang? Saya baru saja mendapat kabar bahwa Nona muda telah dibawa ke bangunan yang belum selesai. Dia ingin Anda dan Presiden Sheng segera ke sana. Jika tidak, dia akan membunuh Nona muda. Tianyi, ayo cepat selamatkan Sin-Sin. Aku juga ikut. Ibu, Nuan-Nuan dan aku akan pergi itu sudah cukup. Ibu tunggu di sini untuk kabar dari kami. Jangan khawatir. Ibu jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan Sin-Sin dengan selamat. Baik, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu di sini untukmu. Kamu harus menyelamatkan cucu perempuan Mama. Foto Sin-Sin. Sin-Sin terlihat sedikit mirip dengan Xiao Yao. Aku takut jika ibu melihatnya ibu akan. Tidak akan. Aku akan baik-baik saja.
Sin Sin. Bagaimana bisa Sin Sin terlihat? Persis seperti Xiao Yao. Mama, Mama ada di sini untuk menyelamatkanmu. Xiao Yao. Sin Sin, berhenti di situ. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Qin Suyao. Lepaskan Sin Sin. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Presiden Xiang, aku ingin Anda mau menyerahkan diri padaku. Aku pikir tidak peduli apa yang terjadi Presiden Xiang. Apapun yang terjadi, Anda selalu memakai topeng dingin itu. Jadi ternyata Anda juga punya hal yang Anda takuti. Selama kamu melepaskan Sin Sin, aku bisa memberikan seluruh Sengro padamu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku sudah mengambil alih Xiang Group milikmu. Jika kamu berbalik, kamu akan langsung kehilangan nyawamu. Bagaimana dengan ini, Presiden Xiang? Aku akan memberimu tantangan. Jika kamu memilih dengan benar, putrimu selamat. Apa tugasnya? Sangat sederhana. Putrimu atau istrimu, hanya satu dari mereka yang bisa selamat. Selama kamu mengampuni putriku, kamu bisa memintaku melakukan apapun. Nuan. Tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Aku harus menyelamatkan anakku. Selama dia bisa hidup, aku bisa mati menggantikannya. Tidak. Qin Suyao. Aku perintahkan kamu untuk melepaskan Sin Sin sekarang juga. Atau aku akan membunuhmu saat ini juga. Bunuh saja aku. Saat ayahku tahu bahwa aku telah menyinggungmu, dia langsung memutuskan semua hubungan denganku. Aku tidak punya tempat lagi untuk pergi. Aku tidak punya jalan keluar. Xiang Tianye. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawa orang-orang yang kamu cintai bersamaku. Sin Sin. Ibu. Nenek, Xiao Yao. Mama menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu membantu si Nuan dengan gadis itu? Selama bertahun-tahun ini, aku telah melayanimu dengan sepenuh hati dan tetap berada di sisimu. Kenapa kamu tidak mau membantuku? nenek jangan mati. Ini Xiao Yao. Bagaimana bisa kamu menyakiti Xiao Yao? Nenek. Aku Xiao Yao. Mulai hari ini, kita akan menjadi sahabat baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa terlihat persis seperti Xiao Yao? Xiao Yao. Aku hampir lupa seperti apa rupamu. Bawa dia pergi. Xiao Yao. Kali ini Mama akhirnya berhasil melindungimu. Nenek, Ibu, bangunlah. Ibu. Ayo ke rumah sakit. nenek. Kumohon bangunlah. Dokter. Ada apa dengan ibuku? Kenapa dia tidak mau bangun? Pasien saat ini dalam kondisi koma semu. Dia tenggelam dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri. Kecuali dia memilih untuk sadar, jika tidak ada yang bisa membangunkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nenek tolong bangun. Maukah? Tiannyai. Lihat ibu. Dia sepertinya menangis. Dokter. Apa yang sebenarnya terjadi? Secara medis, hal ini memang pernah terjadi sebelumnya. Ketika luka terdalam di hati pasien tersentuh dan mulai sembuh, pasien mungkin keluar dari ilusi itu. Penyesalan terdalamnya. Itu Xiao Yao. Sin Sin. Panggil nenek lagi. Katakan padanya. Kami merindukannya. Dan ingin dia segera pulang. Nenek, apakah nenek mendengar apa yang dikatakan Sin Sin? Kami semua sangat merindukanmu. Di mana aku? Mama. Mama.
Terima kasih telah melindungi Xiao Yao hari ini. Xiao Yao. Harta berharga Mama. Aku minta maaf. Xiao Ya tidak menyalahkanmu, Bu. Xiao Ya tidak ingin melihatmu menangis. Oke. Mama tidak akan menangis lagi. Mama tidak akan pernah menangis lagi. Kalau begitu Xiao Yao bisa beristirahat dengan tenang. Mama, Xiao Yao akan pergi ke tempat yang sangat-sangat indah. Ayah sedang menungguku di sana. Mama, kamu harus bahagia setiap hari ya. Xiao Yao. Mama, Ayah, Nenek sudah sadar. Xiao Yao. Ibu. Bagaimana perasaan ibu? Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Aku menyelamatkan Xiao Yao. Xiao Yao tidak menyalahkanku. Dia telah memaafkanku. Ibu. Aku bisa pulang bersama kalian sekarang. Mama. Mama. Nyonya sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Yun Xiang. Kamu telah melalui masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Mama. Aku yang telah mengecewakanmu dan membuatmu khawatir. Berkat Nuan-Nuan dan Sin-Sin, aku bisa sembuh. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ya. Nuan-Nuan dan Sin-Sin adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga Seng kita. Jangan berdiri di luar lagi. Mari masuk dan berbincang. Ayo pergi. Lihat dalam sekejap mata. Sin-Sin sudah tumbuh begitu besar. Ya, lihat apakah dia lebih mirip ayahnya atau lebih mirip ibunya. Seperti ibu. Dia sangat cantik. Ayah, The film Aku was lapar. translated and narrated by M Media. Sempurna. Karena seluruh keluarga berkumpul hari ini. Mengapa kita tidak membuat pangsit bersama? Kita bisa membiarkan para pelayan beristirahat dan melakukannya sendiri. ya aku juga akan membantu. Aku juga akan membantu. Oke, Ayo kita membuat pangsit. Apakah kamu tahu cara membuat pangsit? Aku mau. Itu mengesankan. pelan-pelan saja. Bisakah aku membungkusnya seperti ini? Mama aku mendambakan pangsit buatanmu. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Besok adalah hari ulang tahunmu dan Tianye. Ya, sudah lama sekali. Sejak aku merayakan ulang tahun bersama Tianyi. Mengapa kita tidak merayakannya bersama seluruh keluarga besok? Baik. Nenek, hadiah ulang tahun seperti apa yang Nenek sukai? Sin-Sin akan membelikannya untuk Nenek. Kamu adalah hadiah terbaik dari semuanya. Nuan-Nuan. Terima kasih.